Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Daki di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Ya, malam ini masih dalam trending pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Bahkan ada informasi hari ini ternyata vaksin itu masih akan lama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita terhadap COVID-19 itu sekarang, bukan bergantung terhadap vaksin yang akan diproduksi. Artinya apa, sahabat? Sampai hari ini, bahkan beberapa waktu ke depan, maka pandemi COVID-19 itu akan tetap menjadi sebuah trending di Indonesia khususnya. Ada banyak hal yang menjadikan dia trending, khususnya bagi gereja. Bagaimana gereja kemudian ada banyak yang tidak mengadakan ibadah secara langsung. Kalaupun mengadakan ibadah secara langsung mengikuti protokoler kesehatan yang ketat. Dan jumlah jemaat yang boleh hadir yang sangat minim. Dengan keyakinan bahwasanya dengan itu dilakukan maka akan menyelamatkan banyak pihak. Nah, artinya apa? Sampai hari ini ternyata pandemi COVID-19 itu membuat sebuah penderitaan bagi gereja. Langsung atau tidak langsung. Dan itu harus kita akui, itu sangat-sangat mengganggu kehidupan gereja. Ya, tetapi dengan catatan mengganggu kehidupan gereja itu secara organisasi. Catat yang pertama secara organisasi, secara liturgi, secara doktrin. Karena ketika kita bicara secara organisasi, maka hari-hari ini dengan mewabahnya ibadah live streaming baik di mana-mana di media sosial, itu membuat sebuah keadaan sebenarnya kita tidak lagi punya ataupun kita tidak lagi bisa mengklaim jemaat A adalah jemaatku, jemaat B adalah milikku, asetku, dan seterusnya secara organisasi. Yang kedua, secara liturgi, kita tidak bisa menjaga ataupun kita tidak bisa melihat bagaimana jemaat boleh menjadi jemaat yang taat bila ibadah itu dilakukan secara online live streaming. Contoh, mungkin ya kalau di gereja mungkin orang tidak bisa bebas berbuat apa-apa, tapi mungkin kalau beribadah di rumah dia bisa sambil minum dan seterusnya. Lalu yang ketiga, secara doktrin. Pandemi COVID-19 membuat doktrin juga terdampak. Antara yang karismatik, antara yang tidak karismatik, dan seterusnya. Bahkan terjadi perang antar pendeta-pendeta besar. Ya, saya pun sebenarnya pendeta besar, sahabat. Tapi masih dalam tahap badan besar. Ya. Tapi malam hari ini ada sebuah penghiburan bagi kita semuanya tentang pandemi COVID-19 ini. Ternyata di balik trending pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, ada sebuah janji firman Tuhan yang kalau kita renungkan benar-benar, kalau kita renungkan sungguh-sungguh, maka itu dahsyat dan luar biasa. Dan itu ketika benar-benar dinyatakan dalam hidup kita, hidup pelayanan, hidup pribadi, hidup keluarga, hidup dalam pekerjaan, hidup dalam kemasyarakatan kita, maka saya mau kasih tahu bahwasanya kita nantinya akan bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 19. Saya mulai tapi dari ayat 18. Berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah
dinyatakan. Luar biasa, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab aku yakin. Perkataan yakin itu artinya full percaya, 100%, tiada celah. Sebab aku yakin dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau ada kita kemarin mendengar pengajaran from glory to glory, tapi sebelum kita mencapai glory, ada proses, bahkan ada penderitaan. Di balik penderitaan yang sekarang sedang gereja alami, dikatakan ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaan yang akan dinyatakan itu kepada gereja tentunya bergantung kepada gereja itu sendiri kembali. Apakah dia menyadari bahwasanya di balik penderitaan zaman sekarang ini akan ada kemuliaan yang dinyatakan. Ya, memang seorang atlet misalnya, atlet lari 100 meter, dia tidak akan bisa memecahkan rekor dunia tanpa dia mengalami penderitaan, tanpa dia mengalami proses. Seorang atlet bela diri tidak mungkin belajar 1 bulan langsung mendapatkan sabuk hitam. Tapi dia harus mengalami penderitaan, mengalami proses. Dalam latihan mengalami sakit, dalam pertandingan mengalami kalah menang, dan seterusnya. Tapi hari ini gereja dengar baik bahwasanya kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan itu memang penderitaan. Tidak ada yang mengatakan itu sebuah kebahagiaan. Tapi yang patut kita catat baik-baik, di balik itu dikatakan akan ada kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Lalu disambung di ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Luar biasa. Dia tidak berbicara tentang manusia saja, tapi dia berbicara tentang semua makhluk. Berbicara semua makhluk, artinya seluruh kehidupan di alam raya ini menantikan kita sebagai anak-anak Allah dinyatakan. Kita dinantikan untuk mentas, untuk tampil. Dan saya percaya ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing panggung untuk kita lakoni, panggung untuk kita kerjakan, walaupun muaranya satu, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam amanat agung. Persoalannya bagi kita adalah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak pendeta yang menjadi penakut. Maaf, ya hari ini di Batam ada orang yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia yang mengenaskan. Bukan tentang COVID, tapi ketika diminta tolong kepada beberapa hamba Tuhan untuk menguburkannya, mengebumikan jenazah yang meninggal, ada banyak menolak. Ya, memang pandemi COVID-19 ini memberikan sebuah warna tersendiri bagi dunia kerohanian, dunia kekristenan. Ada banyak pendeta yang penakut, tapi ada banyak juga pendeta yang semakin giat, semakin ngegas terus dalam pelayanannya, khususnya penjangkauan jiwa-jiwa. Hari ini saya menghimbau kepada kita semua, khususnya para hamba Tuhan. Memang ketika engkau mengambil sebuah sikap melayani, tapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, engkau tidak menjadi seorang hamba Tuhan yang jago kandang. Tahu hamba Tuhan yang jago kandang? Hanya cuap-cuap lewat ibadah live streaming, online, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan yang benar-benar tahu ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Mari go. Pergilah dan nyatakan kuasa pemberitaan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Dan mari para hamba Tuhan dengar baik-baik. Dikatakan kita sedang dinanti-nantikan. Artinya kalau kita tetap tinggal diam di rumah dengan alasan social distancing,
dengan alasan protokoler kesehatan, maka akan lepaslah jiwa-jiwa itu. Saya mau menyampaikan kepada para hamba Tuhan yang di Jakarta khususnya, yang boleh menerima siaran ini. Mari kita berkolaborasi. Karena kenapa? Ya, mumpung ibu kota sebelum dipindahkan ke Kalimantan, mari kita menangkan ibu kota DKI Jakarta dengan penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Kita harus kita peka dan kita harus jeli tentang itu. Mari kita bergandengan tangan. Kita sing-singkan dengan baju, bersama-sama maju dalam sebuah gerakan penuaian jiwa. Karena di balik ini semua, kemuliaan yang dinyatakan kepada kita adalah kita akan mendapatkan harvest, kita akan menuai jiwa-jiwa. Dan pendukungnya kita adalah seluruh makhluk sedang menantikan kita. Biarlah kita semakin hari, semakin cinta Tuhan, dan semakin melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati.